Bismillahirrahmanirrahim. Sore bro, apa kabar? Sehat-sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Hari ini edisi gua pulang kantor. Jadi biasalah pulang kantor pakai Ninja RR. Gimana kabar lo bro? Sehat-sehat terus dan selalu murah rezeki, panjang umur, dan kita nikmatin sore ini dengan temanya mau apa? Berani pakai Ninja RR buat harian. Yakin? Yakin lo? Nggak jebol kantong lo? Yakin nggak? Ayo, yakin nggak? Dulu gue berpikir bahwa pakai Ninja RR harian itu hanyalah mimpi dan hanya ilusi. Hanya ilusi bro, karena nggak kuat di kantong bro, bisa jebol kantong lo. Dulu kayak gitu gue berpikir ya, dan sebuah keniscayaan, sebuah ketidakmungkinan bahwa pakai Ninja RR buat harian. Satu, karena takut overheat. Dua, karena bensinnya boros banget. Terus yang ketiga adalah oli sampingnya juga pasti boros banget. Itu jadi pertimbangan, tetapi gue tetap bermimpi, pengen banget wujudin pakai Ninja RR harian. Prosesnya panjang, proses untuk menjadikan dia bisa, si merah ini bisa dipakai harian dan bisa nemenin gue tiap hari, itu mengalami beberapa proses dan fase. Jadi ini gue sharing pengalaman buat lo pada yang mau pakai Ninja RR buat harian. Sebaiknya berpikir lagi deh. Kenapa berpikir lagi? Karena kalau belum apa ya, kalau belum di setting ya, belum nemuin mekanik yang handal dan oke, itu bakalan boros banget. Kalau dia setel kering pun itu bakalan irit, tapi nggak ada larinya kalau dia nggak bisa setting ya. Apalagi ini gue motor standar yang belum masih ting banget. Tapi masih bisa lari seperti ini bro, dan ini enak banget sih. Gimana prosesnya? Jadi dulu gue pakai motor ini, si merah ini, hanya Sabtu Minggu. Nah di zaman COVID itu gue pakai ngonten sedikit lah, dan itu lagi waktu awal-awal gue belajar ngonten YouTube dengan lika-likunya, yaitu dengan suara yang nggak keluar, suaranya salah satu aja di telinga kanan doang atau telinga kiri doang, yang lainnya nggak keluar suaranya. Dan motor gue kenceng, tapi gue pakai Sabtu Minggu doang. Nah gue coba harian, nggak kuat di kantong bro. Kuat sih, cuman sehari tuh bisa 100.000 tuh 2 hari bro, kalau belum disetting. Tuh 2 hari 100.000 lah, 2 hari atau 3 hari 100.000. Dan belum oli sampingnya itu sebulan pasti diganti, pasti nambah atau diganti. Nah terus kenceng tapi boros minta ampun. Tapi kan kalau kayak di Jakarta gini, kalau pulang kantor kan lu pasti akan kena macet. Nggak mungkin nggak kena macet.
kalau pulang kantor apalagi. Jadi gue berpikir gimana ya caranya supaya ini kenceng, terus gue bisa lari kenceng, bisa kenceng dan irit. Nah terus dari berproses itu gue juga melihara si merah ini lumayan juga. Kalau misalkan gue pakai full bisa 2 bulan sekali gue harus bersihin karburator, cuci lah. Kalau misalkan udah agak apa ya, agak berebet gitu, gue cuci, gue bersihin. Dari itu gue ke bengkel dan ganti busi juga gitu kan. Nah, cut dulu. Nah, selain itu ya gue berpikir lagi kan, ya masa 100.000 2 hari atau 3 hari. Nah gue juga pernah ke puncak waktu itu 2,5 itu PP Pertamax ya, 250.000 Pertamax itu PP. Nah semakin berpikir dong, dan sempat agak berebet gitu dan overheat karena macetnya di puncak kan tahu sendiri kan. Jadi agak overheat gitu dan akhirnya harus matiin dulu atau lu geber-geber dulu supaya nanti overheat lu turun. Jadi kayaknya ribet banget gitu ngurusin Ninja. Nah akhirnya gue ngetes juga, pengen gitu loh dari Senin sampai Jumat kantor tuh pakai Ninja RR. Akhirnya suatu hari gue ketemu sama temen gue, dia kenceng dan irit katanya, dan nggak ada biaya perawatan. Itu gokil sih, dan itu benar terjadi saat ini gue rasain. Makanya gue happy banget karena udah disetting di Posyandu Ninja. Walaupun settingannya, walaupun disetting sekali sampai gue waktu itu sampai 4 step itu, dan berlaku seumur hidup bro, berlaku seumur hidup. Jadi ya lu bayar setting itu 2,4 dengan apa, dengan rasa yang lu bisa kencang dan dipakai tiap hari sama motor kesayangan lu, itu sih worth it menurut gua. Daripada dulu gua 2 bulan sekali 300 gitu kan, 300.000 200.000. Udah gitu gua habis waktu juga ke bengkel, atau orang bengkel datang buat jemput motor gua kayak gitu. Jadi kalau sekarang gue bener-bener enak banget. Gua nggak harus ke Posyandu Ninja setiap bulan, dan kalau mau silaturahmi sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada masalah motor ya udah nggak harus ke sana, karena udah settingannya udah setahun sekali paling ke Posyandu Ninja. Dan itu sangat worth it banget sih dari segi waktu, terus keiritannya karena gue bisa pakai tiap hari, dan bensinnya juga seminggu sekali diisi 100.000 120 buat seminggu, ya jatuhnya 20.000 lah dengan RON 92. Karena kan bukan hanya macet ya, gue tuh ngegas mulu, apalagi kalau berangkat tuh lu bisa lihat deh di YouTube gua, Papi Putri Family. Itu gua kalau pagi tuh ngegas terus, itu tuh puas banget. Dan itu kebayar banget, lu ngeluarin duit buat bensin tuh, wah kebayar banget. Malah happy banget, karena happynya motor ini adalah saat ngegas dan saat dia open super keep, itu happy banget. Kalau kayak gini nih macet ya happy nggak happy, tapi ya mau gimana kan, jalanan juga nggak mungkin nggak macet.
pasti macet, namanya pulang kantor kan. Tapi kalau pagi tuh lu nggak akan yakin deh, di Jakarta tuh pagi lu bisa ngegas dan bisa ngegas pakai Ninja RR itu surga banget deh. Ya lu bayangin aja setiap hari gue Senin sampai Jumat ngegas kan, asik banget. Kapan lagi coba lu bisa? Enggak kan? Lu yakin bawa Ninja RR harian? Bener, tanyain aja. Kalau ada yang apa ya, kalau ada yang belum disetting pasti bilang Ninja RR tuh boros sih minta ampun. Dan kalau lu mau kenceng, semakin kenceng semakin boros. Jadi gue kenceng tapi nggak boros karena settingannya gokil sih, ajaib sih, gue bilang genius sih, settingannya genius banget. Cut. Ya settingannya jenius banget. Jadi ya gue tuh sampai nyengir dengan iritnya. Yang biasanya gue isi bensin 2 hari atau 3 hari, 2 hari lah. Kalau PP kantor Meruya itu 2 hari gue pasti isi bensin. Dan ini nggak isi bensin sampai 5 hari, sampai hari Jumat. Itu kan beda banget dan nyaman banget sih. Dan itu gue bisa ngegas kenceng. Jadi waktu itu gue juga pernah setting kering ya, tapi ngegas di RPM 7 itu malah nggak lari. Padahal kan RPM 7 tuh biar bisa open super keep kan di RPM 7000. Nah itu malah nggak bisa lari bro. Jadi nggak enak banget, irit tapi ya malah nggak, ya gitulah. Jadi emang harus menemukan mekanik yang handal dan ajaib sih, yang jenius sih gue bilang. Yang bisa ngegas tapi irit. Nah itu yang susah dan kayaknya cuma beberapa doang di Indonesia. Satu Posyandu Ninja, 2 di Bandung kayaknya ada, dan satu lagi di mana gitu. Dan itu gokil sih. Jadi kalau lu belum disetting di Posyandu Ninja, jangan harap deh bisa dipakai harian. Serius, emang ajaib. Karena gue ngerasain sendiri gimana bensinnya itu bikin apa ya, bikin jebol kantong gue. Tapi sekarang mah nggak jebol lah, sekarang masih oke, masih enak gitu kan. Nah kenapa terus yang kendala lagi kalau lu pakai harian adalah panas ya, overheat motor lu. Ninja itu termasuk yang gampang overheat menurut gua. Kalau misalkan macet terus lu nggak gas, dia akan overheat sih. Cut. Dia gampang overheat, dan kalau udah overheat gitu ya lo harus matiin. Nah coba bayangin kalau misalkan lo lagi touring bareng temen-temen lo, terus motor lo overheat, lo ditinggal sama temen-temen lo bro. Jauh. Dan udah gitu kan kalau macet gitu, kayak misalkan ke puncak gitu macet, ya mau nggak mau kan lo harus menepi dulu. Nah terus
jadi bikin tadi mau happy jadi kurang happy kan, karena motor lu overheat. Kalau settingan kering gitu bikin motor kayaknya cepet panas deh. Nah kalau gue dan Posyandu Ninja tuh punya solusi, yaitu tambah extra fan, dan itu bikin bisa dibawa kemana aja bro, bisa dibawa kemana aja. Dan ini gue udah hampir 4 bulan gue cek oli samping gue tuh nggak habis. Jadi gue nyantai aja udah 4 bulan. Biasanya gue sebulan aja udah ngisi atau nambah, ini nggak habis. Jadi kayak bosen gitu nggak. Tapi ya begitulah kerennya Posyandu Ninja. Jadi kalau lu nggak gas-gas, kalau misalkan di jalan lu nggak gas-gas, bisa overheat bro. Tapi ya kenikmatan bawa Ninja tuh emang ngegas, sangat nikmat banget, seriusan nikmat banget ngegasnya. Suaranya juga sangat cowok banget, lantang dan garing. Pokoknya ganteng deh lu kalau pakai Ninja RR. Motor 2 tak gitu loh. Tapi ya harus hati-hati ya bro, apalagi dia yang bawa bapak umur 44. Ya tapi oke lah, masih berjiwa muda. Nikmat lah bawa. Walaupun pulang kantor enak banget, masih enak dan nyaman. Jadi gua nggak nyesel sih, sumpah gua nggak nyesel bawa ini harian. Si merah buat harian tuh gua nggak nyesel. Cuman kadang-kadang tuh gue bingung aja, karena gue sambil konten ya, gue bingung aja mau ngomongin apa. Kayak tadi pagi tuh jadi ada follower gue yang minta, dia pengen dengerin suara Ninja aja. Jadi gue nggak ngoceh, gue dikit gitu ngocehnya, dan dia pengen dengerin suara garingnya Ninja. Tapi penontonnya banyak sih, tapi lumayan lah 30-40an. Tapi waktu tontonnya jadinya dikit, cuma 0,35, biasanya 1 menit atau 2 menit. Asik kan. Ya kayak gini nih yang bikin boros, ngegas terus ngerem, karena kan kondisinya ada mobil kayak gitu. Tapi ya setidaknya ngegas lah dikit-dikit, ya enggak? Setidaknya open keep lah dikit-dikit pulang kantor. Asik banget itu, seriusan. Pulang kantor open keep tuh enak banget. Kita lewat kanan aja bro. Jadi abis kerja capek seharian, terus open keep, wah asik banget kan. Sebuah kenikmatan yang tak ternilai harganya bro. Motor matic nggak bisa begini, motor moge juga nggak bisa. Suaranya beda, maksudnya bisa aja sih. Gue juga pernah bawa moge harian,
tapi dari bobotnya agak PR. Nah, kalian pasti mikir kan, pengeluaran gue tuh buat Ninja ini cuman waktu awal doang, settingan awal, terus asik kan, settingan awal doang itu, terus udah gitu udah nggak ada biaya lagi, nggak ngeluarin apa-apa lagi, cuman bensin, oli samping juga masih aman sih karena gue ngecek terus kan. Asik kan, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Tiap pulang kantor bisa begini, bisa ngegas asik gini. Ya tapi nggak terlalu full sih, ya aman-aman aja, yang penting jalanan kosong dan lu tahu jalan itu, jadi lu bisa kira-kira lah ngeremnya. Enak kan, enak banget sih, nyaman banget, nagih banget. Nagih bro, beneran, lo beda rasanya lo bawa 2 tak sama bawa 4 tak, itu beda banget. Pertama engkol, lo harus ngengkol, nggak ada starter bro di 2 tak, jadi lo nyalain motor ya harus diengkol. Yang kedua suaranya garing, renyah gitu kan. Aduh, sedangkan motor lu nggak ada suaranya. Tapi ya nggak gitulah bandingannya. Ya motor 4 tak tuh enaknya irit, dan kalau Matic tuh enaknya nggak usah mikirin kopling, iya kan? Kalau gua kan masih mikirin kopling, apalagi kalau misalkan macet. Terbang bro, asik kan terbang open cape. Harus hati-hati di sini. Plat nomor gue sebagai pengingat gue, kalau udah gue mau ngegas full dia akan kelepas dia kalau udah gue lebih dari 150. Jadi pengingat gue, padahal lagi asik-asiknya ya nggak sih. Tapi gue bersyukur plat gue jadi pengingat, jadi gue nggak nekat-nekat banget. Gue kadang-kadang asik gitu kan kalau sore gitu, apalagi kalau jalanan kosong, apalagi kalau udah ada yang motong kan. Kadang-kadang kalau Ninja tuh suka dipotong tuh sama motor-motor. Pengen ngetes apa gimana, gue udah berkali-kali sih apa diajakin ngebut pagi-pagi gitu kan. Nah itu oke aja sih, tapi ya gue kalau lagi males nggak gue ladenin. Tapi gue juga nggak suka ngeladenin sih, karena ya kalau jalan di jalan raya gitu lu ugal-ugalan ya, maksudnya kalau jalannya emang banyak lagi rame, itu ugal-ugalan kayak pengen nendang atau apa gitu. Kalau nggak rame sih oke. Kalau kosong ya udah tarikan. Tapi kalau jalanannya nggak kosong, rame terus ngajakin ngegas, itu sih enggak gue.
kayak gini nih. Ngajakin ngegas, ayo. Nggak usah lah, yang penting safety lah, safety. Karena umur gue udah bapak kali ya, jadi gue udah mikir kalau gue masih remaja mungkin gue nggak akan berpikir. Bisa panasan gue. Dia juga ngegas juga, mobil ya. Yang paling enak di sini jalan ini ngegas seriusan. Paling enak, tapi lagi rame. Oke bro, berani pakai Ninja RR buat harian. Pikir-pikir dulu deh kalau belum disetting di Posyandu Ninja. Oke, jangan lupa happy, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu nikmatin hari dan say alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di channel gua Papi Putri Family, dan selalu nikmatin semua yang kita miliki, bersyukur dan alhamdulillah. Alhamdulillah udah mau nyampe rumah, walaupun banyak rintang, walaupun banyak macet ya, dan nggak full ngegas, tapi alhamdulillah safety bro. Bye.